plastik itu tidak buruk sama sekali ya. Oke. Kertas itu buruk bagi lingkungannya karena menebang pohon banyak betul. gitu kan. Tetap kan harus terkumpul gitu ya. Iya, benar. Terkumpul di tempat yang benar tadi Mas Ogi itu. sampaikan. Jangan sampai hilirnya itu lautan gitu ya. Jangan sampai hilirnya laut. Oke, makasih Kang Asep udah hadir di Siniar LPDP ITB. Boleh dong kenalin ke teman-teman senior. Kang Asep nih siapa sih? Baik, makasih Mas Mogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan LPDP semua. Saya Asep Usanda Arifin. Saya asal dari Sukabumi Selatan ya tepatnya, dekat pantai selatan. Oke. Ya kalau teman-teman dulu mungkin tahu legendanya Rocky Dul gitu ya, pantai selatan gitu. Tempat saya asal. Okay. Kemudian saya di sini ngambil S3 Fisika gitu ya. Kemudian S1 dan S2-nya kebetulan tidak linear ya. Saya sejak STM gitu ya. Saya background-nya orang teknik STM di STM Listrik Pesawat Terbang dulu. Okay. Di STM Penerbangan Bandung. Kemudian S1 D3-nya saya diploma di Politeknik Manufaktur Bandung. Jurusan pengecoran logam. Kemudian saya ambil S1 di Teknik Industri dan S2 terakhir Teknik Mesin. Teknik sekarang mesin. Sekarang Fisika. Fisika ya. Lompat-lompat ya Lompat-lompat kayaknya. betul ya. Nah, itu kenapa tuh Kang? Kenapa awalnya teknik mesin? Terus tuh apa lagi tadi? Dari Logam. listrik STM, terus tuh ke kemudian fisika gitu. manufaktur ya. Manufaktur terus fisika. Ya. Sebetulnya kalau yang lompatan terakhir ini adalah kesesuaian topik riset aja. Kebetulan saya sekarang bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, ya? di BRIN betul. Jadi menyesuaikan topik riset dengan di BRIN, di pusat riset saya. Oh gitu, berarti memang awalnya dari BRIN-nya ya, ada riset terus itu disesuaikan dengan kesesuaian topik riset di kelompok keahlian ya. pembimbing di ITB sini. Kalau boleh tahu risetnya tentang apa tuh Kang? Jadi riset saya sebetulnya mungkin akan beririsan gitu dengan bidang-bidang yang lainnya. Jadi terkait dengan kajian life cycle assessment, kemudian life cycle costing, dan juga studi terkait dengan performa material dikaitan dengan pendekatan sistem dinamik. Nanti studi kasusnya untuk itu material plastic waste gitu ya. Plastic waste. Berarti kalau dideskripsikan lebih sederhana mungkin kan tadi kan istilah tuh ya bahasa betul. Inggris mungkin. Sederhananya apa sih Kang? Jadi saat ini kan masuk ke isu lingkungan sebetulnya sebagiannya ya. Saat ini kan kita tahu persis ya bahwa sampah plastik itu begitu menyeruak gitu ya, banyak di mana-mana. Kemudian metode recycling juga mungkin masih belum banyak yang digunakan di industri. Kemudian kita perlu melihat sejauh mana sih efektivitas dan efisiensi proses recycling gitu ya, daur ulang plastik itu, khususnya yang dari sampah plastik itu dengan melihat dampaknya terhadap efek lingkungan gitu ya. Jadi di prosesnya tersebut ternyata jangan sampai misalnya kalau kita mendaur ulang plastik itu jadi barang baru, justru dampak lingkungannya lebih besar dibanding kita buang aja dibakar langsung misalnya gitu pakai insinerator misalnya gitu. Itu dikaji dari sisi itunya gitu. Kemudian juga kita kaji dari sisi biayanya gitu ya. Karena di sisi ekonomi kita tinjau juga. Nanti kalaupun itu layak didaur ulang, nanti kita lihat juga performa materialnya setelah didaur ulang. Kira-kira demikian. Oke. Berarti soal memproses daur ulang sampah plastik, tapi yang dilihat adalah apakah saat mengolah itu dampaknya lebih besar, cost-nya lebih besar daripada langsung dibuang biasa aja gitu ya. Atau dibakar langsung. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tuh soal itu, pengen tahu dong motivasi Kang Asep ambil S3 itu apa sih? Apa yang ingin dicapai? Ya. Baik, sebetulnya dari sisi keilmuan itu juga saya merasa saat bekerja 12 tahun saat ini BRIN gitu ya. Kalau dulu kan kita pecah ya, ada Ristek, LIPI, BPPT gitu. Kalau sebelum jadi BRIN berarti di mana? Di BPPT-nya saya. BPPT. Ya. BPPT itu berarti Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Oke. Ya, itu lebih ke praktisi teknologi gitu ya, bukan tidak murni riset ya.
Nah, dari 12 tahun itu saat bekerja gitu ya, apa namanya, kayaknya kalau bekerja kan kalau orang sudah terjun di dunia kerja sepertinya jadi rutinitas gitu ya. Selalu rutinitas. Kemudian dari situ ternyata masih banyak keilmuan yang perlu di dalemin gitu ya. Kemudian ada kesempatan juga dari LPDP gitu ya. Untuk pembiayaan dan semacamnya saya mencoba gitu ya. Kemudian setelah lolos, nah saya nanti banyak di situ saya janjikan gitu ya istilahnya, rencana kontribusi saya di bidang keilmuan, untuk mengajarkan lebih lanjut gitu ya, kemudian untuk peningkatan mutu industri dan semacamnya seperti itu. Oke, menarik. Jadi nah, kita coba bahas lagi nih soal disertasi ya, berarti kalau S3 ya, disertasinya. Nah, soal pengolahan limbah plastik ini, kan itu menurut aku itu memang cukup urgent sih, karena banyak ya campaign soal bahayanya sampah plastik dan segala macamnya. Nah, untuk pengembangannya mungkin nggak sih kalau si masalah soal sampah plastik ini terselesaikan gitu, apakah entah dengan pengolahannya atau segala macamnya. Nah, menurut pandangan Kang Asep tuh gimana? Ya, sebetulnya bicara sampah plastik itu kan kita sudah bicara mungkin dari puluhan tahun lalu gitu ya. Itu masalah isu sosial juga ya, masuk isu sosial, isu ekonomi gitu ya. Mungkin bisa juga masuk ke ranah isu politik kalau di lingkungan pemerintahan gitu. Okay. Nah, ini jadi permasalahannya karena begitu kompleks gitu ya, komprehensif gitu ya masalahnya, sehingga penyelesaian juga harus komprehensif. Artinya apa yang saya lakukan hanya bagian kecil saja gitu ya dari manajemen persampahan gitu ya. Okay. Yaitu dengan mengoptimalkan proses recycling gitu ya. Sehingga dengan adanya proses recycling yang optimal gitu ya, kemudian dengan volume yang lebih besar, artinya kita bisa, yang pertama kita mengurangi sampah secara real, yang kedua kita mengurangi di hulunya itu bahan bakar baru, bahan baku baru gitu ya. Ya, kalau kita buang nggak di recycling kan berarti kita butuh bahan baku baru ya, seperti ini misalnya plastik ini. Ini kalau rusak dibuang. Nah, kalau ini di recycling kan bisa jadi casing HP baru misalnya kayak gitu. Dilebur gitu ya. Betul. Misalnya. Nah, itu sebetulnya kalau kita mau mencontoh gitu ya ke negara-negara maju gitu ya, mereka sudah punya sistem yang baik ya untuk manajemen sampah lah, tidak hanya sampah plastik. Itu memang penyelesaiannya harus komprehensif itu, Mas Mugi. Harus komprehensif, kemudian berbagai pihak begitu. Ya mudah-mudahan kita berharap ya, di LPDP ini kan kita banyak ya lintas bidang, ada orang teknik lingkungan, ada orang teknik mesin gitu ya. Kita bisa bersinergi gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkontribusi banyak lah kita ya di isu-isu seperti ini gitu ya, Mas Mugi. Oke. Nah, kalau yang aku tangkap nih kan topiknya Kang Asep ini tuh mungkin lebih kayak manajemen persampahan tadi ya. Maksudnya manajemen pengolahan sampah plastik. Betul, gitu kan. Nah, masuk di bagian irisan gitu ya. Nah, atau pokoknya soal sampah yang mungkin biasanya umumnya tuh kaitannya sama lingkungan, teknik lingkungan misalkan gitu. Nah, kenapa masuknya ke fisika gitu? Ya, nah, potongannya tuh di mana? Siap. Ini juga menarik ya. Jadi karena tadi ya kita singgung bahwa isu terkait persampahan ya, khususnya mungkin di sampah plastik itu juga masuk sebagai isu yang sangat kompleks gitu ya. Nah, saya di fisika ini tergabung dengan pembimbing, yaitu Pak Acep Purkon PhD, beliau di Laboratorium Sistem Kompleks. Jadi nanti pendekatannya adalah saya akan mengkaji studi kompleksitasnya gitu ya, terkait dengan tadi 3 hal tadi. Misalnya tadi yang efek lingkungan, kemudian efek ekonomi, juga efek performa di materinya itu sendiri. Nah, itu pendekatannya nanti approachment-nya dengan itu sistem dynamics gitu ya, dinamika sistem. Jadi nanti kita akan buatkan keterkaitan 3 elemen tadi gitu ya. 3 elemen tadi, mana nanti faktor-faktor yang paling berpengaruh gitu ya. Kemudian kita cari yang paling optimalnya, kira-kira seperti itu.
Oke, berarti di situ peran fisikanya di sistem kompleks. Sistem kompleks Ya, itu tadi. Di fisika itu ada kelompok keahlian sistem kompleks, Mas Mogi. Boleh dijelasin lebih lanjut mungkin sistem kompleks itu apa ya? Ya, sistem kompleks itu kan kalau sesederhananya itu bahwa satu hal itu sebetulnya kalau kita misalnya kita bicara apa ya? Bicara yang sederhana itu mungkin bicara kendaraan gitu ya. Mesin kendaraan itu bisa kita bilang sebagai satu sistem kompleks gitu ya. Di situ ada engine gitu ya, kemudian ada apalagi ya yang terkait misalnya sistem bahan bakarnya gitu ya, kemudian ada sistem rodanya gitu ya. Nah kan kalau kita bicara sistem kompleks itu kalau tidak ada bahan bakar berarti mempengaruhi engine-nya gitu ya. Kalau engine-nya ada yang rusak, gearnya berarti bahan bakar juga gak bisa bekerja dengan baik. Nah itu kira-kira satu sistem kompleks itu sistem yang saling berkaitan, kemudian saling menimbulkan sebab akibat. Yang gampangnya mungkin seperti itu. Sehingga di sistem kompleks itu ada dikenal namanya causal loop diagram. Causal loop diagram. Ya, jadi diagram sebab akibat ya. Causal. Antar entity ya, antar elemen. Oke, berarti dari 3 hal tadi, ekonominya, lingkungannya, sama performanya material. Itu adalah sebuah sistem kompleks. Iya, sistem yang kompleks. Mana satu sama lainnya saling berhubungan gitu, memberikan sebab akibat gitu. Yang dicari adalah mana yang optimum, yang paling optimum. Yang paling optimum. Nah itu tuh maksudnya paling optimum tuh gimana? Jadi misalnya kalau di proses kalau kita kalau kita mengidentifikasi dua misalnya lingkungan dan ekonomi gitu ya. Nah proses misalnya dampak lingkungannya yang harus lebih kecil, kemudian harganya lebih murah gitu. Bisa jadi dampak lingkungannya itu yang paling bagus. Dia misalnya katakanlah zero waste, tapi harganya mahal. Nah, berarti kita nggak ambil gitu ya. Karena bagi industri mungkin nggak layak ya bagi industri, bagi pebisnis. Nah kemudian juga misalnya efek lingkungannya kecil. Kemudian ongkosnya juga kecil, tapi hasil recycle-nya performa materialnya jelek gitu. Jadi nggak bisa dipakai juga gitu. Jadi harapannya memang dari recycling ini tidak hanya sekedar katakanlah dari material yang sampah ini kita bisa buat material yang engineering juga, yang istilahnya apa? Yang powerful ya, mumpuni gitu ya. Bisa dibikin buat gitu barang teknis lah gitu ya. Gitu. Tidak hanya sekedar jadi ember, gayung gitu ya. Kira-kira demikian. Nah 3 hal tadi itu berarti ada di dalam sistem recycling itu tadi ya, dan betul kita masukkan dalam sistem recycling. Dan 3 elemen tadi itu juga kan dia memiliki komponen-komponen lagi di bawahnya. Gitu. Misalnya kalau kita bicara dampak lingkungan, apa sih yang kita lihat misalnya? Yang akan kita lihat berarti misalnya penggunaan resources. Waktu kita mendaur ulang plastik, kita kan butuh listrik, butuh air gitu ya. Kemudian butuh apa lagi? Bahan bakar, bahan bakar. Kalau di mesinnya ada bahan bakar gitu. Nah, berarti kan bahan aja udah 3. Nah, dari situ juga waktu kita menggilingnya apakah ada polusi yang keluar? Itu kan lingkungan juga. Nah, itu elemen-elemen itu juga masuk di komponen yang kita kaji gitu ya. Itu faktor lingkungan. Kalau di faktor performa misalnya kita mau kuat apa sih? Kuat tahan panas gitu ya, atau kuat mekaniknya gitu ya. Nah itu di materialnya. Kalau di ekonomi jelas mungkin mudah ya. Cost-nya lebih rendah gitu ya, lebih rendah, lebih murah gitu. Kebetulan nih temanku tuh ada yang dia melakukan pembuatan material dari sampah-sampah plastik juga. Yang diambil tuh sampah-sampah plastik yang semacam kayak tutup botol dan lain sebagainya. Warna-warni gitu ya, dilebur, entah dilelehkan bagaimana, terus jadilah material baru berupa lembaran atau lempengan gitu, yang nanti bisa diolah jadi kursi, jadi meja, pokoknya jadi material plastik lembaran yang ada motif marble abstraknya gitu tuh. Pernah tahu nggak tuh Kang? Yang semacam kayak gitu? Pernah lihat nggak? Pernah lihat sih. Pernah. Ya. Cuma belum tahu itu. Nah, kalau kawan-kawan di sini ada yang soalnya sebenarnya banyak sih. Kebetulan salah satunya temanku bikin juga, tapi sebenarnya mungkin orang-orang lain juga banyak yang bikin kayak gitu. Nah, aku penasaran juga tuh, apakah dengan melebur plastik kayak gitu segala macamnya, apakah itu bisa jadi solusi atau ternyata dampak lingkungannya lebih buruk gitu? Ya, makanya skala istilahnya di skala industri itu perlu dibuat, makanya itu metode
assessment yang dampak lingkungan tadi, life cycle assessment namanya. Oke. Jadi selama siklus material itu gitu ya, dari mulai sampah sampai jadi produk baru lagi kita hitung dampak lingkungannya gitu. Oke, berarti perlu diukur ya. Perlu diukur ya. memang. Jadi kita nggak akan tahu kalau emang belum diukur gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya secara logika sederhana ya, kalau dari sisi dampak mengurangi sampah betul gitu ya, betul. Cuma seberapa besar gitu ya, seberapa signifikan pengurangan sampahnya itu dibandingkan dengan misalnya katakan polusi saat dia memproduksi itu gitu ya. Pemakaian listriknya gitu ya, apakah sebanding apa gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita kaji. Makanya ada sekarang itu lagi rame sebetulnya Mas Mogi. Jadi terkait dengan life cycle assessment ini bidang orang teknik lingkungan sebetulnya awalnya gitu ya, banyak. Oke. Nah, kalau dari yang Kang Asep teliti nih, kayaknya kan metode pengolahan plastik tuh beraneka ragam gitu ya. Nah, yang Kang Asep teliti itu apakah satu metode aja atau justru mencari metodenya yang optimal atau gimana? Yang sementara ini data-data yang ada itu lebih ke komparasi berbagai metode recycling yang ada gitu ya. Karena kita terus terang kan tidak akan eksperimental recyclingnya gitu ya, tapi kita akan memodelkan di sistem dinamik itu, pakai pemodelan sistem dinamik untuk memperlihatkan koneksi-koneksi gitu ya, koneksi-koneksi dari entity-entity tadi, gitu ya, dengan pendekatan sistem dinamik nanti didapatkan model yang paling optimal. Gitu. Berarti si metodenya kan untuk dikomparasi berarti metode yang udah existing, yang udah ada gitu. Betul. Ya kan. Yang dikomparasi di penelitian Kang Asep tuh ada berapa metode sih? Kalau di recycling itu yang paling umum gitu ya. Kalau di metode recyclingnya sendiri yang paling umum ada itu hanya 2 sebetulnya. Hanya 2, oke. Di mechanical sama di chemical recycling sama mechanical. Nah, nanti kalau ternyata butuh komparasi dengan metode yang lainnya lagi itu bisa dikembangkan. Itu tergantung kebutuhan lingkup dari datanya aja sih. Berarti untuk penelitian Kang Asep ini 2 metode tadi ya, yang chemical sama mechanical. Kalau yang sudah ada di ini ya, yang dekat datanya gitu. Boleh diceritain nggak tuh sejauh ini nih, sejauh yang sudah diteliti, perbandingannya tuh gimana sih mechanical dan chemical ini? Mana yang secara kasat mata lebih baik gitu? Mungkin kan belum finish kan penelitiannya? Iya. Kalau disebut belum finish malah belum mulai gitu. Jadi masih komunikasi aja, komunikasi pencarian data. Tapi udah ada. Tapi kalau yang kalau sebetulnya kalau dilihat dari sisi kemudahan gitu ya, mungkin orang akan lebih mudah memilih yang mechanical recycling. Gitu ya. Kalau mechanical tuh berarti dia di gimana? Digiling atau Iya, mungkin dicacah gitu ya. Tadi yang tutup botol itu dikecilkan, dicacah, kemudian kalau udah kecil sebenarnya kan ada sorting juga ya, Mas Mogi. Jadi antar tutup botol ini mungkin sama ya dengan merek lainnya. Botol minum lain sama lah gitu bahannya gitu. Tapi kalau misalnya dengan katakanlah tutup apa gitu ya, mungkin ada bedanya. Itu harusnya secara material disorting betul. Setelah dicacah berarti dicacah nanti langsung bisa dilelehkan. Ketika dilelehkan berarti udah jadi itu ya. Iya, dilelehkan nanti kalau masnya mau keluar lembaran berarti pakai metode ekstrusi gitu. Outputnya bisa macam-macam ya. Selain lembaran mungkin biji-biji gitu. Iya, di granulat bisa. Jadi granulat berarti bahan baku baru ya. Berarti itu nanti yang bisa diolah lagi jadi apapun gitu ya. Betul. Nah, kalau chemical gimana? Kalau chemical itu sebetulnya basisnya ya bahan kimia gitu. Cuma saya juga kalau secara data belum dapat banyak. Kebetulan yang industri yang saya komunikasi saat ini baru yang mechanical kan, yang ada di Bandung. Siap. Apa kemungkinan itu dengan bahan kimia terus jadi dilelehkan dengan asam gitu atau nggak tahu juga? Nah itu belum ini. Nanti seberapa banyak yang pernah ada dilakukan di industri nanti kita coba gali datanya. Tapi udah ada hipotesis nggak mana nih yang kira-kira lebih baik gitu atau lebih apa? Outputnya apa sih? Outputnya itu apakah mencari yang mana lebih baik atau gimana? Output komparasinya? Karena ini metodenya adalah konektivitas antar elemen tadi gitu ya. Outputnya itu jadi sebetulnya bukan lebih baik ya. Kalau lebih baik jadi melihatnya satu sisi. Jadi ini
melihatnya memang trade off gitu ya, trade off. Bisa jadi ada plus minus ya betul, masing-masingnya. jadi nilai yang optimum di antara 3 elemen tadi itu yang kita pilih, itu makanya kita masukkan ke sistem pemodelan sistem dinamik ini. Oke, menarik. Sistem dinamik. Menarik sih. Jadi memang mungkin nggak banyak yang tahu ya kalau misalkan plastik itu walaupun banyak yang tahu-tahu ke laut terus tuh nggak bisa terurai segala macamnya. Tahun gitu ya. Ya, tapi sebenarnya plastik itu ketika kita buang di tempat yang benar, itu bisa kita olah lagi dan bisa kita pakai lagi gitu ya. Betul. Nah gitu, jadi mungkin masalah utamanya juga adalah membuang sampah pada tempatnya. Iya nggak, maka biar kita bisa olah gitu kan. Nah itu gitu. apa namanya metode pemilahan ya. Pemilahan sampah itu yang perlu kita ajarkan ya. Iya, dari hulunya kan. Dalam sistem persampahannya betul, mungkin bisa disebut hulu gitu ya. Untuk bisa sampai ke hilir ya berarti kita harus taruh di tempat yang benar gitu kan. Jangan sampai hilirnya itu lautan gitu ya. Jangan sampai hilirnya lautan. Harusnya hilirnya itu industri daur ulang. Nah gitu benar. Oke, menarik. Terus soal sampah plastik nih dan pengolahannya kan tadi dibilang topik ini tuh dipilih karena memang riset dari sebelumnya ya, dari BRIN gitu. Betul, misalkan. salah satunya. Nah, sama ini juga Mas, sebetulnya background saya itu memang di material polimer. Material. Material polimer. Jadi plastik itu salah satu material polimer. Kemudian ada isu ini gitu ya. Isu ini di salah satu kerjasama riset. Bisa jadi saya ambil gitu ya. Dan sebetulnya menarik ya, irisannya itu kan banyak bidang sebenarnya. Seperti itu Mas. Berarti sebelumnya material polimer. Nah, berarti kan ada ketertarikan nih untuk ke istilahnya topik ini, permaterialan mungkin. Betul, ya. Nah, apa sih yang membuat Kang Asep nih tertarik dengan topik ini? Kalau kita bicara material itu kan apa ya? Semua hal ada materialnya gitu ya istilahnya gitu ya. Kalau kita sadar gitu ya. Kalau kita bicara plastik gitu, kaos-kaos sekarang itu banyak yang plastik kan, polyester benar. Betul, polyester kan plastik. Nah itu jadi sebetulnya plastik itu tidak buruk sama sekali ya, malah baik dari sisi kemajuan gitu ya, kemudian aplikasi gitu ya. Benar. Nah, kalau dari sisi manajemen sampahnya yang kurang baik, jadi terlihatnya buruk. Terlihatnya gitu buruk benar sih. Karena sampah plastik sama sampah sayuran gitu ya beda memang karakteristiknya. Sampah plastik mungkin ratusan tahun baru hilang gitu ya, itu pun belum tentu gitu ya. Tapi kalau sampah sayuran ya mungkin seminggu udah busuk gitu. Iya benar. Tapi kalau kita manajemen sampahnya baik, kita tahu persis ya. Kalau kita coba sekarang kalau kita belanja di minimarket misalnya gitu ya, kadang suka ada plastik yang ya mudah terurai gitu, tapi kan kekuatannya jadi rendah gitu. Benar. Ya mau kalau kita katakanlah beli minyak goreng 2 kilo gitu ya, ya mudah sobek gitu ya. Benar. Jadi ada plus minusnya gitu lah. benar. Mungkin kalau yang kayak gitu-gitu buat benda-benda yang ringan gitu ya, sehingga nanti kalau terbuang dengan tidak sengaja pun jadi terurai di alam gitu ya, biodegradable. Tapi kalau yang untuk yang angkat botol minuman 2 liter kemudian belinya 3 botol dari 6 liter ya kita mungkin butuh yang lebih kuat gitu ya. Benar. Berarti bukan masalah sampah ini mudah terurai atau enggak ya. Maksudnya kalau misalkan selama dia dibuang ke tempat yang benar, itu sebenarnya nggak jadi masalah karena bisa didaur ulang. Yang jadi masalah adalah ketika nggak sengaja dibuang ke alam. Akhirnya kita butuh material yang mudah terurai. Betul. Nah, tapi ini juga masih jadi catatan juga ya, mungkin takut salah tafsir. Jadi si recycling itu juga di plastik itu ada batasannya memang. Sampai dia performa produknya itu rendah sekali gitu. Sehingga sudah mungkin sudah dianggap udah nggak bisa, ada limitnya biasanya 4-5 kali proses recycling gitu. Tapi kan 4-5 kali kan masih oke lah ya gitu. Tapi kalau nggak salah tuh kalau misalkan udah sampai limit tuh berarti kan ketika misalkan material ini udah diolah berapa kali sampai limitnya, penggunaannya juga pasti di tempat yang berbeda nggak sih? Maksudnya nggak bisa dijadiin botol minum terus gitu kan? Betul. Kalau botol kayak misalkan awalnya botol minum udah diolah nggak bisa jadi botol minum lagi, misalkan jadi ember terus jadi pakai gitu kan? Mudah sih jadi pakaian. Jadi pakaian, pakaian kan nggak perlu food grade. Iya benar. Nah itu soal food grade kan soalnya.
Nah, Gitu. kalau nggak salah dengar, apakah material olahan plastik ini kalau misalkan udah sampai limitnya, setidaknya dia bisa jadi aspal gitu, atau jadi apa? Endingnya tuh apa sih? Ketika udah nggak bisa, udah limitnya tuh dia jadi apa sih? Sebetulnya jadi ini apa namanya, ya bisa jadi sumber energi ya. Oh, sumber energi. Tapi kalaupun mau jadi sebagai salah satu penguat aspal, bisa juga. Bisa itu juga. banyak yang sudah melakukan itu ya. Oke. Di industri, kemudian di riset-riset juga sudah banyak. Oke. Gitu. Memang, tapi kan tetap kan harus terkumpul gitu ya. Iya, benar. Terkumpul di tempat yang benar tadi Mas Mogi sampaikan. Nah, itu awareness yang cukup penting untuk orang-orang tahu gitu, bahwa yang masalah tuh bukan kita menggunakan material plastiknya, tapi gimana kita mengolahnya gitu ya, mengolah dan mengelola pembuangannya gitu ya. Soalnya kalau nggak salah aku juga pernah dengar, justru ditemukannya plastik ini karena kertas itu buruk bagi lingkungannya karena harus menebang pohon banyak. Betul. Gitu kan. Kayak misalkan dulu kan paper bag segala macam, terus tuh pohon jadi gundul, masalah juga buat lingkungan gitu. Akhirnya ditemukan plastik dengan tujuan bisa didaur ulang. Tapi ternyata jadi masalah juga lagi karena pembuangannya nggak benar. Nah, jadi mungkin sebenarnya yang benar adalah bijak menggunakannya ya gitu. Betul. Bukan masalah plastik atau kertas gitu. Ya. Meskipun di kebijakan sebagian kebijakan pemerintah seperti menurunkan pemakaian plastik ya, bagus juga gitu ya. Misalnya kantong belanja yang sifatnya, kalau kita memang suka perjalanan pakai motor gitu, pakai mobil ya simpanlah tas belanja yang kain itu satu gitu. Aku kayak gitu. Ya, jadi tidak setiap ke minimarket kita bayar kan sekarang ya. Nah, ada yang bayar tapi karena kadang cuma kayak 200 segala macam. Akhirnya jadi gratis lagi gitu. Nah, ya untuk orang-orang yang sadar, aku juga udah ngelakuin itu sih. Jadi misalkan belanja terus tuh dapat kresek yang gede. Nah, itu tuh aku pakai belanja untuk beberapa bulan ke depan gitu, dan dikumpulin. Itu jadi masih bisa. Karena justru itulah fungsinya diciptakan kresek dari plastik yang nggak cuma sekali pakai gitu kan. Kalau mau sekali pakai ya pakai paper bag aja mungkin, tapi kan ya masing-masing punya trade off ya. Ya, kalau Mas Mogi search gitu ya, cari di banyak literatur para periset itu, di jurnal-jurnal itu sudah ada perbandingan yang secara notabene sebetulnya ya plastik itu masih bisa dibilang lebih baik gitu dibanding kita pakai yang tadi Mas Mogi sampaikan, yang kertas gitu ya. Gitu. Jadi cuma yang di kita masalah memang masalah manajemen sampah. Benar sampah. Oke. Nah di situ sebenarnya saya sebagai mahasiswa desain ya, campaign tentang bijak dalam mengolah sampah, terutama sampah plastik tuh jadi penting gitu. Dan mungkin karena mungkin masalahnya tuh udah dari zaman dulu gitu ya, kayak udah basi lah istilahnya. Kalau misalkan mau angkat penelitian tentang sampah plastik, udah basi gitu. Padahal belum selesai masalahnya menurut aku. Jadi awareness sesimpel plastik kresek kita bawa lagi buat belanja berkali-kali, itu tuh masih nggak semua orang sadar gitu. Kalau menurut aku, kalau misalkan dari kebijakan pemerintah ya kan, kebijakannya adalah kalau misalkan nggak bawa harus beli gitu kan. Nah, gimana kalau yang bawa justru dapat poin, yang bawa justru dapat diskon, karena ngasih pain itu ada rewardnya, karena ngasih pain itu tuh kadang orang masih bisa terima, cuma bayar segini lah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita dikasih hadiah, kita tuh jadi semangat bawa sendiri gitu. Jadi kadang ada sudut pandang, titik-titik psikologi manusia tuh yang sebenarnya nggak cuma ini kok solusinya, bisa yang lain gitu. Nggak cuma dikasih punishment, bisa kok dikasih reward untuk tujuan yang sama gitu. Nah, itu menarik sih. Setuju Mas Mogi. Oke. Nah, bisa bisa ini ya di pendidikan usia dini kayak gitu bisa. Ya. Oke. Nah, terus ini kan di sini kita sebagai award di LPDP nih kan. Nah, yang pastinya nanti akan ada rencana kontribusi atau mengabdi pasca studi. Nah, rencana
Kang Asep nih gimana sih pas studi? Apa yang akan dilakukan? Jadi kalau saya kan karena PNS gitu ya, PNS, kemudian nanti tentu saya akan kembali mengabdi di pusat riset saya di BRIN gitu ya. Melanjutkan penelitian yang dilakukan di S3 ini gitu ya, mungkin nanti skopnya akan lebih diperluas gitu ya, data-datanya juga akan diperbanyak, kemudian juga karena selama studi ini saya akan mencoba membuat koneksi lah gitu ya, membuat koneksi, kolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik secara nasional maupun internasional, sehingga nanti ke depan saya bisa melakukan penelitian yang lebih advance lagi ya, terkait dengan tidak hanya sekedar plastik sebetulnya gitu, macam-macam material, tapi tinjauannya tentu tadi masih terkait dengan misalnya performa material, kemudian nanti analisis dampak lingkungan maupun ekonominya gitu. Oke, menarik, keren banget nih Kang Asep. Terus sebelum kita tutup nih sesi siniar kali ini, ada nggak fun fact yang bisa di-share ke para pendengar yang mungkin orang-orang tuh banyak nggak tahu gitu, tapi Kang Asep tahu? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Apa ya? Nggak tahu ya. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang ini aja, mungkin yang real aja ya. Ya, coba. Saya tuh mungkin awardee tertua ya. Oke. Gitu. Awardee tertua. Kelahiran berapa? 7. Kelahiran 81. 81. Oke, 81. Karena saya pernah ketemu sama awardee LPDP gitu ya, pas mau main volley pagi-pagi, sungkem gitu ya. Agak sungkem. Iya. Iya sih. Mungkin karena tertua ya kelihatannya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kita sama-sama awardee dalam kelurahan ini. Oke, karena justru kelurahan ini kan komunitas ya, buat kita bisa saling kenal gitu. Kalau misalkan karena sungkan terus kita jadi nggak berteman atau tidak relasi kan sayang banget, padahal kita punya kelurahan ini sebagai komunitas. Oke, kalau gitu makasih banyak Kang Asep udah mau berbagi cerita di Siniar LPDP ITB. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.